Efek domino makin melimpahnya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Sebelum Martin Paes tiba, kiper andalan Timnas Indonesia adalah Hernando Ari. Serbuan pemain-pemain naturalisasi membuat bakat-bakat lokal menghadapi persaingan yang makin sulit. Hernando Ari terbilang masih beruntung, karena penjaga gawang kepunyaan Persebaya Surabaya itu masih masuk skuad Timnas Indonesia, meski hanya sebatas pemain cadangan. Rahmat Irianto, Alveandra Dewangga, Muhammad Rafli, Edo Febriansah, dan Sadil Ramdhani merupakan 5 dari sekian pemain lokal yang tersingkir, ekses program naturalisasi yang digalakkan PSSI 3 tahun belakangan. Efek domino masih akan terus berlanjut, mengingat PSSI belum mau berhenti memburu pemain-pemain keturunan dari seluruh ujung bumi, khususnya dari Belanda. Pole Romeni serta Jairo Riedewald adalah 2 calon pemain naturalisasi terkini, diharapkan sudah mengantongi KTP Indonesia. Jelang lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia pada 20 Maret 2025. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, telah mengumumkan Ula Romeni akan disumpah menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025. Membludaknya pemain-pemain naturalisasi sejauh ini memang tak mengecewakan. Sukses skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak lepas dari kontribusi sejumlah nama macam Jay Itzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, pun Nathan Choeaon. Kesuksesan Timnas Indonesia U23 memahat sejarah di Piala Asia 2024 dengan cara bertahan sampai ke semifinal. Dan tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 juga tak lepas dari kinerja luar biasa pemain-pemain naturalisasi. Kini, PSSI bertekad membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Caranya, ia dengan mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi ke skuad utama Patrick Kluivert. Tak hanya menargetkan kemenangan kontra Australia, pasukan Patrick Kluivert juga harus bisa memetik angka saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret dan Cina pada 5 Juni di tempat yang sama. 3 kemenangan akan memuluskan langkah Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Karena tambahan 9 angka memungkinkan Jay Itzes dan kawan-kawan yang saat ini bercokol di posisi ketiga grup C dengan tabungan 6 poin finish sebagai runner-up. Jika di era Sintayong bakat-bakat lokal masih mendapat kesempatan tampil, meski tak lagi jadi starting 11, bagaimana di era Patrick Kluivert? Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Rizky Kambuaya, Hoki Caraka, bahkan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand bukan tak mungkin bakal terdepak. Semua lini praktis didominasi pemain-pemain naturalisasi. Terlepas dari pernyataan yang menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi akan membuat bakat-bakat lokal semakin termotivasi untuk mengembangkan potensi, tapi nyatanya Timnas Indonesia yang menjadi muara kompetisi kini justru dihuni pemain-pemain keturunan. Pemerintah, via Kemenpora, memastikan program naturalisasi tak akan menelantarkan apalagi membunuh pembinaan pemain lokal. Jadi ini adalah langkah pemerintah memberikan hak yang sama, karena diaspora, yang memang lahirnya orang tuanya Indonesia, namun lahirnya di luar negeri, itu kan memiliki hak yang sama harusnya. Jadi yang pasti pembinaan lokal kami fokus, tidak akan hilang, memang kami padukan dengan potensi diaspora, kata Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi siapa yang bisa menjamin pernyataan di atas, jika Dito Aryo Tejo tak lagi jadi Menpora dan Erick Thohir lengser dari Ketum PSSI. Lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat, serta dinyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.